ada bisa menghasilkan uang. Saya bingung itu orang-orang kok bisa jadi bebek-bebek dungu ya. Di mana di dunia orang nonton iklan bisa dapat duit banyak? Nggak ngerti saya jalan pikiran. Begini ya, saya nggak usah berlama-lama mengenai apa itu dunia periklanan. Ya, saya banyak menggunakan media iklan untuk mendapatkan konsumen atau customer. Di mana-mana konsep yang bukan nonton iklan, konsep orang beriklan adalah, ini biar sederhana aja ya, misalkan saya budget sekian ratus juta, mau itu di radio, di TV, majalah, surat kabar ya. Itu tadi cuplikan salah satu konten kreator yang selama ini menemani perjalanan VTube. Dengan kebenciannya, si konten kreator ini selalu menebarkan hal-hal yang negatif kepada VTube. VTube adalah terobosan terbaru di bidang periklanan, digawangi oleh beberapa pemuda yang punya pemikiran brilian, dan sekelompok pemuda ini juga bertekad untuk mengimplementasikan idenya ini untuk membantu perekonomian masyarakat banyak. Sesuatu yang baru pasti akan dianggap oleh sebagian orang bahwa sesuatu yang tidak masuk akal, pastinya kebanyakan orang akan menganggap itu sebuah penipuan. Dari awal berdirinya VTube, sudah ada kelompok pembenci yang setia menemani perjalanan VTube sampai detik ini. Mereka selalu mencari kesalahan VTube, bahkan perkataan yang keji pun keluar dari mulut mereka demi menghambat perkembangan VTube. Di antara pembenci VTube itu adalah TT. Kebenciannya pada VTube terlihat jelas dari semua konten yang dia buat. Si TT selalu berkata, dengan menonton iklan tidak mungkin bisa jadi kaya raya. Ya, bisa benar, bisa salah. Tapi yang harus diketahui adalah VTube tidak pernah menjanjikan nonton iklan bisa jadi kaya raya secara mendadak. Tapi yang VTube janjikan adalah nonton iklan bisa mendapat viewpoint yang bisa ditukar dengan uang. Dan itu sudah dibuktikan ketika VTube masih on. Meski VTube tidak menjanjikan membernya serta-merta mendadak kaya, tapi paling tidak VTube sudah berkontribusi dalam perekonomian masyarakat Indonesia, terutama para VTuber yang kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Kembali lagi ke awal, si TT sampai detik ini masih melempari rumah kami VTube dengan kata-kata yang keji. Penipulah, ilegal lah, skema ponzi, bebek dungu, dan lain-lain. Meski VTube sudah legal baik dari segi hukum dan dari segi perizinan, tapi semua itu tidak membuat TT bergeming untuk memusuhi VTube. Jika TT beranggapan VTube adalah penipu, kenapa si TT tidak langsung lapor aja ke polisi atau ke SWI agar VTube dihentikan operasionalnya? VTube sampai detik ini masih berproses tanpa harus menanggapi cuap-cuap si TT. Para leader dan manajemen pun masih terus melakukan meeting membahas progres ke depan VTube. Bahkan meetingnya bisa sampai dini hari. Itu adalah cuplikan video yang menunjukkan bahwa para manajemen dan para leader masih setia bersama VTube. Manajemennya goib. Kok melihat Pak Prabowo kemarin menjelaskan, rasanya berbeda ya dengan apa yang dikatakan orang di luar.
Pola pikir Tete tidak bisa menerima konsep bahwa nonton iklan bisa mendapatkan uang. Padahal kalau kita lihat, dia juga menggunakan salah satu aplikasi yang awalnya juga orang tidak percaya kalau orang cuap-cuap di depan kamera bisa dapat uang. Dan anehnya, dia melakukannya sampai detik ini. Ya, itu adalah YouTube. YouTube pada awalnya tidak membayar. Seiring berjalannya waktu, banyak orang-orang yang senang melihat YouTube dan para pengiklan pun siap merogoh kocek dalam agar iklannya bisa ditayangkan di YouTube. Demi keberlangsungan YouTube itu sendiri, maka YouTube memonetize atau membayar setiap pemilik akun yang memenuhi syarat. Terus ada produk baru menawarkan pembayaran kepada setiap orang yang mau gabung di YouTube dengan syarat menonton iklan akan mendapat sejumlah VIP yang bisa ditukar dengan uang. Lalu si Tete teriak dengan kencangnya, "YouTube tipu-tipu, YouTube pembohong." Di samping itu, Tete juga merekomendasikan satu aplikasi penghasil uang yang izinnya aja tidak ada dan ujungnya aplikasi tadi sudah diberdil OJK. Nah, ini VTube nyata-nyata legal dan nyata-nyata legal, malah dia teriaki VTube itu maling atau maling uang membernya. Terus orang yang mengajak kepada aplikasi yang scam, yang menilep uang membernya disebut apa? Nah, Tete tidak mau berkaca, dia tidak mau mengintrospeksi diri. Meski sampai detik ini VTube belum on, tidak berarti VTube scam. Di video tadi Tete hanya menggunakan kerangka berpikir dia yang hanya memahami cara beriklan yang sudah usang atau out. Ketika kerangka berpikir Tete tentang cara beriklan tidak sama dengan VTube, tidak serta-merta menjustis VTube itu penipu. Bagaimana mungkin pola pikir yang usang bisa diterapkan di VTube? VTube adalah terobosan baru dalam beriklan. Berhasil dan tidaknya VTube kita serahkan pada mekanisme pasar periklanan. Bagaimana bisa si Tete melabeli VTube dengan label negatif, sedangkan pihak regulator dengan jelas mengatakan bahwa VTube sudah legal dan VTube juga sudah berbadan hukum. VTube adalah terobosan baru di bidang periklanan yang diakui oleh regulator yang ada di Indonesia. VTube adalah aplikasi yang kontribusinya sudah nyata ketika di masa pandemi melanda Indonesia, ketika banyak orang kehilangan pekerjaan karena PHK yang dilakukan oleh perusahaan tempat orang-orang bekerja. Di saat itu kehadiran VTube sangat membantu perekonomian rakyat Indonesia. Jadi untuk para VTuber, teruslah melangkah, teruslah memantapkan hati untuk terus mengawal VTube dan jaga pikiran kita tetap positif. Hindari berita-berita dari luar manajemen atau dari channel-channel yang tidak bertanggung jawab. Mimin yakin insya Allah tidak lama lagi VTube akan segera on, karena semuanya sudah siap, baik itu secara finansial ataupun secara manajemen. Karena sudah dikatakan kemarin bahwa VTube sudah menerima dana senilai 3 triliun dan itu sudah siap digunakan. Tinggal mengurusi hal-hal yang bersifat operasional. Long life VTube.